Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya ingin memaparkan materi mengenai strategic management, yaitu di mana saya yang bernama M. Ihsan dengan NIM C1D1210110 dari Prodi Bisnis Digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai environmental scanning, di mana environmental scanning ini atau pengamatan lingkungan adalah proses pengumpulan, analisis, interpretasi informasi mengenai faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor-faktor lingkungan eksternal ini meliputi kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan alam sekitar. Dan pentingnya pengamatan lingkungan bagi perusahaan terletak pada beberapa hal berikut, yang dimana salah satunya yaitu memahami peluang dan ancaman lingkungan. Dengan mengamati lingkungan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi ancaman yang ada. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, di mana faktor ini atau faktor ekonomi adalah faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi eksistensi, kinerja, dan pertumbuhan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa faktor ekonomi yang dapat memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Berikut itu yang pertama ada kondisi global, di mana kondisi ekonomi global ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena perusahaan dapat terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan tarif, dan perubahan permintaan dan penawaran global. Dan selanjutnya itu ada kondisi ekonomi nasional, di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika perekonomian tumbuh, perusahaan cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun, ketika perekonomian melimpah, Eh, ke- namun ketika perekonomian melemah, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam menjaga pertumbuhan dan keuntungan. Dan selanjutnya itu ada inflasi, di mana tingkat inflasi ini dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan dapat berdampak pada harga jual produk atau layanan mereka. Di mana eh, inflasi yang tinggi itu dapat mengurangi daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Dan yang terakhir itu ada faktor strategik yang diantaranya memiliki yang pertama itu persaingan, di mana persaingan ini persaingan di industri dapat dapat sangat mempengaruhi daya saing perusahaan, di mana persaingan yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan dan membuat perusahaan sulit untuk mempertahankan pengusaha pasar mereka. Misalnya ada industri smartphone yang sangat kompetitif di mana perusahaan ini harus terus berinovasi dan memenuhi permintaan konsumen agar tetap bertahan di pasar. Dan selanjutnya itu ada pemasok, di mana pemasok ini yang kuat dapat mempengaruhi daya saing perusahaan karena mereka memiliki kekuatan untuk menaikkan harga dan mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Sebagai contohnya ada industri mobil, di mana pemasok ini komponen seperti produsen ban, mesin, dan bahan bakar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kualitas bahan baku yang mereka sediakan. Dan yang selanjutnya itu ada pembeli, di mana pembeli yang kuat dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dengan menuntut harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Nah, perusahaan ini juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan memenuhi agar tetap bersaing di pasar. Sebagai contoh, industri makanan dan minuman, di mana perusahaan ini harus memperhatikan preferensi konsumen dan mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan mereka. Yang selanjutnya itu ada ancaman produk atau layanan pengganti, di mana produk atau layanan pengganti ini dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dengan menawarkan alternatif yang lebih murah atau lebih baik. Sebagai contohnya itu ada perusahaan telepon seluler yang bersaing dengan aplikasi komunikasi online seperti WhatsApp yang menawarkan komunikasi yang lebih murah dan efisien. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada reguler pemerintah, di mana regulasi pemerintah ini dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dengan membatasi kegiatan bisnis atau menemukan standar baru untuk produk dan layanan mereka. Misalnya seperti industri farmasi, di mana perusahaan harus mematuhi regulasi pemerintahan dalam hal penguji klinis dan persetujuan obat.
Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika mau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.